Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu event lomba public speaking yang diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan sampai kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Rifki Febriansyah dari Universitas Islam Indonesia untuk memaparkan pemahaman saya tentang korelasi antara perkembangan UMKM, pengkoperasian, dan juga perkembangan perekonomian nasional Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat perekonomian tertinggi di dunia. Hal ini dapat kita buktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam forum G20, yang mana forum G20 ini merupakan forum yang berisikan 19 negara plus 1 Uni Eropa yang memiliki tingkat GDP tertinggi di dunia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingginya GDP Indonesia dan besarnya perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu pilar terpenting dalam perkembangan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini tercatat dalam data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa saat ini Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM dengan kontribusi terhadap GDP yaitu sebesar 61,07%. Tingginya UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak lepas dari kata tantangan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Salah satunya adalah ketersediaan modal yang terbatas. Karena perlu kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini membuat segala terbatas, termasuk ketersediaan modal. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusinya adalah pemerintah mengeluarkan bantuan kepada para pelaku UMKM agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Tetapi masih saja terdapat beberapa hambatan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah kepada para pelaku UMKM. Di antaranya adalah kurangnya sosialisasi bantuan tersebut sehingga banyak para pelaku UMKM yang tidak mengetahui mengenai bantuan itu. Dan hambatan yang ditemukan adalah kurang meratanya bantuan pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM karena seleksi administrasi yang cukup rumit. Maka dari itu, koperasi hadir untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Koperasi bisa meminjamkan pinjaman modal kepada para pelaku UMKM agar mereka bisa mengembangkan usaha mereka secara maksimal. Namun, hubungan antara para pelaku UMKM dengan koperasi masih saja tetap ditemukan beberapa hambatan. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya ketersediaan koperasi di Indonesia sehingga akses para pelaku UMKM terhadap koperasi masih rendah. Yang kedua, adanya keharusan para pelaku UMKM untuk menjadi anggota koperasi dan adanya kewajiban mereka untuk membayar simpanan wajib dan juga simpanan pokok sehingga mereka menganggap ini sebagai sebuah beban. Dan yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi serta pengetahuan para pelaku UMKM tentang manfaat dari koperasi itu sendiri. Melihat dari hambatan yang ada, maka dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi yang paling efektif dilakukan adalah dengan kolaborasi antara koperasi dan juga pemerintah untuk mensosialisasikan secara maksimal manfaat dari koperasi itu sendiri. Dan untuk memaksimalkan koperasi yang sudah ada, pemerintah daerah melalui dinas koperasi
sudah seharusnya memberikan apresiasi yang lebih terhadap para pegawai koperasi dengan memberikan gaji yang lebih tinggi sehingga mereka bisa bekerja lebih maksimal dan bisa meningkatkan kepercayaan para pelaku UMKM untuk bergabung kepada koperasi. Kolaborasi antara UMKM, koperasi, dan juga pemerintah secara maksimal ini akan berdampak kepada perekonomian Indonesia yang semakin meningkat. Jika perekonomian Indonesia semakin meningkat, maka kepercayaan negara-negara luar dan juga perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan investasi di Indonesia akan semakin tinggi. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah peluang oleh pemerintah Indonesia sebagai lowongan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia akan mendapatkan pekerjaan dan mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dan ini sesuai dengan implementasi dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Maka dari itu, saya dan juga teman-teman sekalian sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda, untuk sama-sama belajar dan juga memahami bagaimana itu perkembangan UMKM dan bagaimana sistem koperasi bekerja, serta bagaimana kondisi dari perekonomian Indonesia. Sehingga nantinya kita bisa mengkolaborasikan ketiga hal ini secara maksimal untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru demi kemajuan bangsa Indonesia. Minimal kita bisa mempertahankan posisi Indonesia dalam forum G20 dengan pendapatan GDP tertinggi di dunia. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat korelasi antara UMKM, koperasi, dan perkembangan perekonomian nasional. Dan itu sangat berdampak kepada kita sebagai masyarakat. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Rifki Febriansyah dari Universitas Islam Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.